ini aku pengen ngebahas tentang episode keempat dari Moon Knight. Episode keempat ini seru-seru banget karena kita diajak untuk lebih mengenal siapa sih Aramid yang menjadi dewa yang dipuja-puja di sepanjang series ini gitu ya. Mereka harus mencari tahu Aramid karena misi dari Konzu menjadikan mereka avatar adalah untuk mencari siapa itu Aramid. Stephen Grant yang sangat terganggu dengan kepribadian gandanya ini mendapat janji dari Max Factor untuk tidak lagi mengganggu dia jika misi ini berhasil. Max Factor ini tidak keberatan dengan kehadirannya Khonshu karena seperti yang kita tahu Max Factor itu dari awal juga bisa dibilang menjadi sosok yang ya udah gitu yang menerima keistimewaannya mereka ini. Tapi si Stephen Grant ini merasa terganggu dengan kepribadian lainnya itu sehingga dia harus menyelesaikan, lebih tepatnya mereka harus menyelesaikan misi agar Konzu ini menjadi tidak lagi menjadikan mereka sebagai avatar yang harus menyelesaikan tugasnya. Max Factor ini atau Max Factor ini meyakinkan si Stephen Grant yang atau lebih tepatnya meledek Stephen Grant yang sedang menjadi host atau menjadi kepribadian yang memimpin mereka melalui pantulan kaca gitu ya. Max Factor ini ngerasa bahwa Stephen Grant ini sebenarnya nyaman dengan keistimewaan yang dijanjikan oleh Konzu ini. Karena tanpa kostum Moon Knight dia bukan apa-apa, tanpa sosoknya sebagai Moon Knight dia bukan apa-apa, dia bukan dia hanya seorang yang biasa aja dan dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa bantuannya Konzu ini. Tapi dari sisi lain dia harus menyelesaikan misi ini karena dia sudah terpilih untuk menyelesaikan misi ini gitu ya. Kita diajak di episode ini untuk lebih tahu siapa sih Aramid ini gitu ya. Siapa sih Aramid yang merupakan dewa utama sepanjang series ini gitu. Siapa sih sosok yang menjadi kan banyak pengikutnya ini, atau siapa sih sosok di atas para dewa ini yang banyak banget harus dicari, banyak banget teka-tekinya sepanjang series ini gitu ya. Nah kita diajak untuk berpetualang di sini. Sebenarnya sosok Moon Knight di sini jujur aja ya guys ya, tidak muncul sama sekali. Jadi kita hanya diajak berpetualang saja, tapi seru karena si Stephen Grant akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada mantan istri dari Max Factor. Ini
agak sedikit unik karena mantan suaminya dari pacarnya Stephen Grant ini sekarang adalah orang yang berada dalam satu tubuh sama dia atau jiwa yang lain dari dirinya. Um, uh, aku sih ngerasa episode ini seru karena banyak pertanyaan yang terjawab gitu ya. Dari petualangannya mereka di hari ini, mereka bertiga di hari ini gitu ya. Kita bisa tahu bahwa kenapa Max Factor ini seakan-akan menjauh dari si mantan istrinya ini karena mantan istrinya ternyata adalah anak dari orang yang terbunuh saat ada dia di situ, dan mantan istrinya tidak tahu bahwa ayahnya ini terbunuh dengan orang yang berhubungan sama Max Factor. Itulah sebabnya kenapa sepanjang series ini Max Factor tidak suka kalau Stephen Grant ini menjadi kan si mantan istrinya ini sebagai sidekick. Jadi dia tuh sukanya sendirian karena si Max Factor tahu bahwa masa lalunya istrinya ini seperti apa. Ada kita mundur sedikit, ada irian dari Arthur Fleck di sini. Arthur Fleck merasa iri ketika kita ngomongin soal Konzu yang tiba-tiba pergi dari tubuhnya karena dia ingin mencari tubuh lain atau human host lain untuk menyelesaikan misi yang bisa dibilang dia iri karena dia memanfaatkan kekuatan Moon Knight ini sebagai seseorang yang bisa dibilang memanfaatkan kekuatan Moon Knight dengan tidak benar gitu, dengan tujuan yang tidak benar gitu ya. Bisa kita lihat di episode awal dia dengan seenaknya membunuh seorang perempuan karena dia merasa bahwa kayaknya si Konsu ini tidak setuju. Ada hal yang unik di sini gitu ya. Max Factor pada saat dia berusaha untuk mencari siapa ini Armid ini dan menemukan sesuatu yang penting, dia harus menjelaskan ke mantan istrinya apa yang terjadi sebenarnya dengan ayahnya, karena si Arthur Fleck ini sudah memberitahukan semuanya kepada sang istri. Tentunya dia harus bayar harga dengan akhirnya tertembak dengan si pasukannya Arthur Fleck karena mereka mencari jalan keluar. Dan ada sebuah plot twist yang terjadi di akhir episode. Kalian nonton aja kalian. Plot twistnya itu sangat mencengangkan. Nanti akan aku jelaskan kalau kalian sudah nonton episode ketiga. Nanti di episode keempat, di episode kelima aku akan jelaskan gitu ya. Karena aku menemukan satu poin penting di plot twist tersebut. Aku akan mencoba menjelaskan nanti di episode kelima gitu. Karena tertembak, si Max Factor dan juga Stephen Grant ini
seperti kehilangan kesadaran gitu ya, seperti direhab di satu tempat. Apa yang terjadi di tempat itu adalah Max Factor ini masih mencari kesadaran apa sih sebenarnya yang terjadi di tempat itu gitu ya, karena si Max Factor ini masih bingung kenapa dia akhirnya terjebak di tempat itu gitu ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selebihnya aku akan jelasin plot twistnya di episode ke-5 nanti. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.